Pernahkah kau merasa waktu berjalan terlalu cepat? Baru kemarin rasanya kita semua merayakan pergantian tahun. Tiba-tiba, kini sudah mendekati akhir tahun. Hari berganti seperti detik. Pekan lenyap tanpa jejak. Dan entah kenapa, kita tetap merasa sibuk, seolah berlari tanpa henti, namun tak benar-benar produktif. Seolah waktu punya sayap, dan kita hanya berdiri menyaksikannya terbang menjauh, membawa serta kesempatan-kesempatan berharga. Saudaraku, ini bukan sekadar perasaan biasa yang sesekali muncul. Ini adalah sebuah tanda yang mungkin selama ini kita abai, namun sesungguhnya sangat jelas di hadapan mata. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah kebenaran, pernah bersabda kepada para sahabat, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berjalan cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, dan sehari seperti sesaat. Cepatnya waktu atau hilangnya keberkahan di dalamnya adalah salah satu tanda kecil kiamat yang kini menjadi kenyataan. Dan tanda itu kini hidup, nyata, dan terasa dalam keseharian kita. Perasaan waktu yang tercuri, kecepatan pergantian hari yang tak terkejar, adalah bukti konkret dari hadis tersebut. Ini bukan karena bumi tiba-tiba berputar lebih kencang dari biasanya. Bukan pula karena jam dinding kita kehilangan akurasi detiknya. Melainkan karena, perlahan tapi pasti, keberkahannya dicabut dari setiap jengkal waktu yang kita miliki. Kita semua memiliki 24 jam yang sama persis seperti para ulama terdahulu yang namanya harum hingga kini. Namun, hasil yang kita peroleh dengan waktu itu amatlah berbeda. Bagai bumi dan langit, mereka mampu menulis kitab-kitab tebal penuh hikmah hanya dalam semalam, mengisi lembaran-lembaran dengan ilmu dan pencerahan yang tak lekang oleh zaman. Sementara kita, hanya untuk menyelesaikan satu halaman pekerjaan atau satu bagian dari tugas, kita menunda-nundanya selama berbulan-bulan, bahkan terkadang tanpa hasil. Mereka mengisi setiap detik waktu dengan ibadah yang khusyuk, menuntut ilmu yang bermanfaat, dan beramal saleh tanpa henti. Kita mengisi waktu dengan notifikasi ponsel yang tak penting, dengan scroll tanpa arah di media sosial, dan pada akhirnya dengan penyesalan yang mendalam atas waktu yang terbuang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha bijaksana, bahkan bersumpah demi waktu dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa. Sumpah ini, wahai saudaraku, bukanlah tanpa makna, bukan sekadar penegas tanpa bobot. Allah Azza wa Jalla hanya bersumpah atas sesuatu yang amat sangat berharga, sesuatu yang memiliki nilai fundamental dalam kehidupan kita, dan waktu adalah karunia yang tak ternilai, sebuah anugerah yang tak tergantikan, aset paling berharga yang diberikan kepada manusia. Namun, ayat berikutnya setelah sumpah agung itu menampar kita dengan realitas yang pahit, menyadarkan kita dari kelalaian. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kita merugi, bukan karena waktu yang kita miliki terlalu singkat, bukan karena jatah hidup kita yang terlalu terbatas, bukan sama sekali. Kita merugi karena kita tidak berhasil mengisi setiap detik, setiap menit, dan setiap jam yang diberikan itu dengan makna, dengan manfaat, dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepadanya. Kita merugi karena kita membiarkan waktu melaju kencang tanpa kendali, tanpa arah yang jelas, tanpa tujuan yang mulia. Kita membiarkan waktu menjadi saksi atas kelalaian kita, bukan atas keberhasilan dan ketaatan kita. Namun, Allah yang Maha Pengasih tidak hanya meninggalkan kita dalam kerugian tanpa jalan keluar. Dalam kelanjutan surah Al-Asr yang sama, Allah lalu memberi kita jalan keluar, sebuah resep mujarab untuk mengembalikan keberkahan waktu, untuk keluar dari perangkap kerugian itu. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. 4 pilar itu, iman, amal saleh, nasihat dalam kebenaran, dan kesabaran, adalah resep ilahiyah untuk mengembalikan keberkahan yang telah dicabut dari waktu kita. Iman yang kuat dan kokoh akan menuntun setiap langkah dan arah hidup kita, memberikan tujuan yang jelas. Amal saleh yang tulus akan memberikan nilai dan bobot pada setiap detik yang kita jalani, mengubahnya dari sekadar angka menjadi pahala. Nasihat dalam kebenaran, baik yang kita berikan maupun yang kita terima, akan saling menguatkan di jalan Allah, menjaga kita dari kesesatan dan kesabaran. Ya, kesabaran adalah pondasi yang menjaga langkah kita tetap lurus di tengah derasnya godaan dunia, di tengah laju waktu yang terasa kian cepat. Waktu itu seperti pedang yang tajam,
kata pepatah para bijak. Jika kau tidak menebasnya dengan amal baik, dengan ketaatan, dengan produktivitas yang diridai Allah, maka justru Ia yang akan menebasmu, mengukir penyesalan yang tak berujung. Maka, saudaraku, jangan pernah menunggu waktu itu berhenti bergerak. Jangan menunda hingga keberkahan benar-benar lenyap. Sebelum kau mulai hidup sungguh-sungguh dengan tujuan, perbaiki sholatmu, jadikan ia tiang utama yang menata harimu. Luangkan waktu khusus untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya penerang jalan. Berbagi dalam kebaikan, sekecil apapun itu, karena kebaikanlah yang akan mengisi timbangan amal. Karena waktu yang telah hilang, yang terbuang sia-sia, takkan pernah kembali, takkan bisa dibeli dengan harga berapapun. Dan jika kita tak menghargainya hari ini, jika kita terus membiarkannya berlalu tanpa makna, kelak di hari perhitungan, kita hanya bisa menyesal dalam diam yang pilu, meratapi setiap detik yang tak terisi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sisa umur kita penuh dengan keberkahan, manfaat, dan ridha-Nya.